sampaikan. Dan tidak mampu mencukupimu sedikit pun. Baik, ini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dakwah ajakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahandanya. Siapa namanya kemarin? Azar, ya. Perhatikan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Walaupun ayah beliau adalah seorang musyrik, di dalam surah Luqman dengan cara yang ma'ruf, cara yang terbaik. Tetap perlihatkan adab, tutur kata yang baik, sikap lemah lembut terhadap kedua orang tua. Jelas ya? Lihat di sini Ibrahim, walaupun ayahnya musyrik, bahkan jamaah sekalian, bukan sekedar musyrik, ya. Tapi Azar termasuk pentolan orang musyrik. Dia yang memahat patung-patung orang-orang musyrikin.
Ibrahim tetap panggil ayahnya dengan penuh kesopanan, ya abati, wahai ayahku. Nah, panggilan ya abati dalam bahasa Arab itu termasuk panggilan kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya. Kadang dipanggil ya abati, kadang ya abata. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim bagaimanapun kafirnya orang tuanya tetap memuliakan orang tuanya. Jelas ya? Dan ini adab yang diajarkan dalam agama kita. Jangan mentang-mentang orang tuanya musyrik, ya sudah dikata-katai sesuai dengan keinginannya. Dasar kafir, dasar musyrik, dasar ini, dasar itu, ya. Akhirnya orang tuanya semakin jauh. Dan perhatikan di sini jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dalam mendakwahi ayahnya itu tetap berada pada jalur lemah lembut dalam menyampaikan kebenaran. Lihat lembutnya Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u. Mengapakah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupimu sedikit pun? Ini uslub metode dakwah yang luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim tidak memperlihatkan menggurui ayahnya. Coba lihat ya. Tapi Nabi Ibrahim masukkan nasihat itu dalam bentuk pertanyaan. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri tahu pasti jawabannya. Ya tidak? Ini pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian. Uslub di dalam dakwah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, ketika dia semakin hari semakin mulai tenggelam, tidak difahami oleh manusia, kemudian ketika kita dakwahkan, kita sampaikan dengan cara yang kasar, cara yang jelek, uslub yang kurang baik atau kurang tepat, maka semakin sulit untuk diterima oleh orang, terutama ketika dia adalah kedua orang tua. Nabi Ibrahim bisa saja berkata kepada ayahnya, jangan kamu sembah itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Apa itu tidak bisa? Apa namanya? Mencukupi kita sedikit pun. Benda mati itu. Bisa saja. Tapi karena Nabi Ibrahim mendahulukan uslub yang baik, beliau memilih tutur kata yang terbaik, sehingga seolah-olah beliau ini bertanya kepada ayahnya, bukan menggurui ayahnya. Nabi Ibrahim bertanya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'bud, mengapa engkau menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak mampu mendengar, wala yubsir, tidak mampu melihat, wala yughni anka syai'a, tidak mampu mencukupimu dari sesuatu sedikit pun. Dan ini metode luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sama dengan dakwah beliau ketika beliau mendakwahi kaumnya. Sebutkan oleh Allah kisahnya dalam surah Al-Anbiya ya. Ketika Nabi Ibrahim menebas semua patung-patung mereka, disisakan patung yang paling besarnya, dikasih kapak di pundaknya, dalam kisah yang masyhur ya. Ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya di hadapan raja, dialog yang panjang yang disebutkan dalam surah tersebut ya, sampai pada akhirnya
Orang-orang musyrikin ini tidak mampu menjawab argumen yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata, ya, yang menghancurkan itu adalah patung yang paling besar ini. Coba lihat. Coba tanya dia kalau dia mampu menjawab. Apa kata mereka? Wahai Ibrahim, sungguh kamu tahu dia itu tidak mampu berbicara. Dia itu tidak mampu bergerak. Kenapa kamu suruh kami tanya dia? Maka Nabi Ibrahim berkata, sebagaimana firman Allah, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Dalam penyampaian Nabi Ibrahim di sini, walaupun dalam bentuk pertanyaan, beda, ya, beda dengan penyampaian beliau ketika kepada ayahnya sendiri. Di sini lebih tegas. Kata Ibrahim, afata'buduna min dunillah, apakah kalian menyembah sesuatu selain daripada Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an, sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak bisa membahayakan kalian sedikit pun. Bentuk pertanyaannya. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata, uffil lakum, celaka kalian, walima ta'buduna min dunillah, celaka seluruh yang kalian sembah selain daripada Allah. Kemudian ditutup dengan pertanyaan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Yeah. Ini lebih tegas ya, karena ini pembicaraan Ibrahim terhadap kaumnya. Tapi lihat ketika beliau bicara kepada ayahnya, beda, sangat lembut, sangat hikmah di dalam penyampaian. Tayyib. Maka ini aplikasi dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi ya, dalam surah Luqman, dalam bersikap terhadap orang tua yang non muslim, yang kafir, yang musyrik, maka itu harusnya ya sikap yang jauh lebih lemah lembut daripada sikap kita terhadap orang lain. Jelas ini? Bagaimanapun mereka orang kafir, bagaimanapun dia punya akidah yang keliru, tapi tetap dia adalah orang tua yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap anaknya. Terus bagaimana lagi dengan kita jamaah sekalian? Sebahagian para penuntut ilmu di masa ini, terkadang ketika bicara kepada orang tuanya, seolah-olah dia adalah ahli fatwa di hadapan ayahnya. Nah, ini yang menjadikan biru. Nah, maka ayat ini adalah pelajaran penting bagi kita semua para penuntut ilmu. Dalam menyampaikan suatu kebenaran itu, ya, harus melihat siapa yang berada di hadapan kita. Bedakan antara teman, kawan dengan orang tua, ya, dengan orang yang lebih muda. Harus menyikapinya itu berbeda, dan cara penyampaiannya juga harus berbeda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Baik, perhatikan dalam ayat ini jemaah sekalian, Nabi Ibrahim mencoba untuk menggugah jiwa ayahnya sehingga dia bisa mempergunakan akal pikirannya. Dan ini adalah kondisi keadaan setiap sembahan yang diagungkan, dimuliakan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisinya seperti ini. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya. Wala yughni 'anka syai'a, tidak mampu mencukupimu sedikit pun. Apapun bentuknya,
Apakah dia pepohonan? Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Yang paling hebat pepohonan yang pernah disembah di permukaan bumi adalah apa? Al-Uzza. Bisa bicara, itu pun syaitan yang berbicara, bukan apa? Bukan pohon tersebut. Seandainya pun syaitan itu disembah, dia tidak memiliki penglihatan, tidak dimiliki, benar-benar tidak pantas untuk diharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina ta'buduna min, tidak punya kemampuan, kekuasaan, tidak mampu memiliki kemampuan sedikit pun, walaupun setipis kitmir. Apa kemarin kitmir? Masih ingat? Selaput yang sangat tipis yang membungkus biji kurma, atau disebut kulit ari ya. Kulit arinya biji kurma. Setipis itu. Satu, menunjukkan betapa lemahnya mereka. Ya. Dua, walau sami'u, seandainya pun mereka dengar, anggap mereka dengarkan permintaan kalian, maka mereka lemah dari sisi yang kedua. Apa itu? Mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu untuk menjawab, mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Lemah di atas kelemahan. Berbeda dengan Tuhan kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Allah mampu mendengarkan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, mampu menyaksikan semua yang terjadi di jagat raya ini, besar atau kecil, nampak atau tersembunyinya. Ketika seorang wanita datang curhat kepada Nabi, ya, kalau bahasa kita sekarang curhat ya, zaman dahulu dia datang melapor kepada Nabi, mengeluh tentang perilaku suaminya. Tapi wanita ini tidak mau membongkar aib keluarganya sendiri. Lihat ya, adab seorang wanita di zaman Nabi. Beda perempuan di zaman kita. Kalau ada sedikit masalah, curhatnya kemana? Bukan kepada para ulama, tapi curhatnya di medsos, Facebook. Iya. Minimal pasang status. Nanti baru dikomen sama yang lain, kenapa ki ummu sayang? Dende. Ummu dongo. Curhatnya ke media sosial. Lihat, di zaman Nabi, para wanita curhat kepada Nabi selaku orang yang berilmu ya. Kemudian apa? Dia berbisik kepada Nabi, tidak mau didengarkan, tidak mau aib keluarganya itu diketahui orang. Dia berbisik kepada Nabi. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendengarkan bisikan wanita itu sayup-sayup, sebagian saya dengar, sebagian tidak saya dengar, padahal Aisyah dekat. Tiba-tiba turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal surah Al-Mujadilah, ya. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita
ya, yang melapor kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya, dan dia itu sudah melakukan tashtaki, sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Maha mendengar bisik-bisik di antara kalian berdua. Kata Aisyah, Maha suci Allah yang memiliki pendengaran yang sempurna. Saya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengarkan secara jelas bisikan wanita itu. Ternyata Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengarkan bisikan wanita tersebut kepada Nabi. Allah Maha mendengar. Tuhan kita tidak tuli. Allah Maha melihat. Tuhan kita tidaklah buta, berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipertuhankan oleh manusia. Dia adalah sembahan yang tuli, buta, dan tidak mampu untuk memberikan manfaat ataupun menolak mudarat dari seseorang sedikit pun. Kalau demikian jamaah sekalian, tidak pantas untuk diibadahi. Jelas ya? Di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mencoba untuk memahamkan kepada ayahnya sehingga benar-benar bisa difahami oleh ayahnya. Yang kamu sembah itu benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk apa dibesarkan? Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim selanjutnya, masih konteks mendakwahi ayahnya, ya abati, panggilan kasih sayang, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku berupa ilmu yang tidak datang kepadamu, artinya yang kamu tidak ketahui. Kalau demikian, fattabi'ni, ikuti saya, ahdika siratan sawiyya, saya akan tunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Perhatikan di sini metode dakwah Nabi Ibrahim yang luar biasa. Bisa kita ambil pelajaran ini, ya. Nabi Ibrahim sebelum ayahnya berbicara, sebelum ayahnya menanggapi ajakannya untuk meninggalkan setiap sembahan selain daripada Allah, Nabi Ibrahim sudah mendatangkan kuncinya. Apa itu? Saya telah didatangi oleh suatu ilmu wahyu yang tidak datang kepadamu wahai ayahku. Kenapa Nabi Ibrahim sebutkan ini jamaah sekalian? Ini untuk menepis alasan kebanyakan orang tua ketika diajak kepada kebenaran. Apa itu? Kamu anak kemarin sore, betul? Saya lebih banyak makan garam. Kamu makan garam apa? Sudah berapa banyak? Iya. Padahal dia tidak sadar anaknya memang sedikit makan garam, tapi garamnya garam beriodium. Sementara dia sendiri banyak makan garam, garam Jeneponto. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mulai mendatangkan argumen untuk menekan, sehingga ayahnya tidak bisa berargumen mengatakan kamu ini anak kecil, kamu baru lahir.
Maka sudah dinyatakan memang, wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku suatu ilmu yang tidak datang kepadamu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, coba kita baca keterangan beliau pada ayat ini. Kata beliau, fa in kunta yaqul fa in kunta min sulbik fa in kuntu min sulbika wa tara anni asghara minka li anni waladuka fa'lam anni qad ittala'tu min al-ilmi min Allah ala ma lam ta'lamhu anta wa la tala'ta alaihi wa la ja'aka ba'du. Nabi Ibrahim berkata, ya, maksud dari ucapan ini, walaupun saya ini keluar dari tulang sulbimu dan engkau wahai ayahku memandang saya ini lebih muda darimu karena saya adalah anakmu, maka ketahuilah, sungguh saya telah mengetahui suatu ilmu dari Allah yang engkau tidak mengetahuinya, dan engkau tidak pernah mempelajarinya, dan tidak pernah datang kepadamu ilmu itu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hebatnya ini Nabi Ibrahim dalam berdakwah, berargumen, ya. Jadi apa yang kira-kira dijawab oleh ayahnya itu sudah dikunci memang. Karena kapan ini tidak dikunci? Maka ketika dia ayahnya sudah mengatakan, kamu ini anak kemarin sore mau coba-coba nasihati saya, mau menggurui saya, maka dakwah sulit lagi masuk kepadanya. Betul atau tidak? Iya. Tidak ada lagi jalan. Makanya sebelum ayahnya mengucapkan itu langsung dikunci. Kenapa saya berani berucap seperti ini? Karena saya berucap di atas ilmu yang tidak pernah kamu ketahui. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, fattabi'ni, kalau begitu ikuti saya. Kenapa? Saya berjalan di atas ilmu, di atas wahyu dari Allah. Dalam ayat ini juga ada dalil yang sangat penting, bahwasanya dakwah ilallah itu harus dibangun di atas apa? Di atas ilmu yang benar. Ini harus. Kapan tidak, dakwah itu akan rapuh. Paham? Dakwah itu akan rapuh ketika dia tidak dibangun di atas ilmu yang kuat. Kenapa yang mau disampaikan kalau bukan ilmu? Apa dasar kita berpijak kalau bukan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah? Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan dakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya, memang di atas dasar ilmu yang kuat. Di sini dasar beliau berpijak, sehingga menjadilah beliau orang yang benar-benar berhasil di dalam dakwahnya, walaupun beliau telah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, ya, teror dan malapetaka yang dia dapatkan dari kaumnya. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyadari bahwa itulah konsekuensi dari sebuah dakwah. Nah, kemudian di sini Nabi Ibrahim berkata, fattabi'ni, ikuti saya, ahdika siratan sawiyya, saya akan tunjukkan kamu kepada jalan yang lurus. Ya, as-sirat as-sawi. Nah, siratan sawiyya, kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay tariqan mustaqiman musilan ila nailil matlub wan najah minal marhub. Siratan sawiyan itu maknanya adalah tariqan, suatu jalan, mustaqiman, yang lurus, musilan ila nailil matlub, yang bisa menyampaikan pada maksud dan tujuan kita. Itu jalan yang lurus. Iya.
Jadi as-sirat al-mustaqim atau sirat as-sawi itu adalah jalan yang lurus yang telah dilalui, yang menyampaikan kepada tujuan. Bukan cuma lurus, karena banyak juga jalan lurus tidak sampai ke tujuannya. Nah, jadi jalannya lurus bisa menyampaikan kepada puncak tujuan kita. Wan najah minal marhum, dan selamat dari sesuatu yang dibenci, yang ditakuti, yang dikhawatirkan. Itulah as-sirat as-sawi menurut al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Nah, maka di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menanamkan satu pondasi yang kuat kepada ayahnya, bahwa dakwah dan ajakan saya ini benar-benar di atas ilmu, bukan sembarang mengajak, bukan sembarang bicara, tapi benar-benar berada di atas fondasi yang kuat, di atas ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan. Ya, dengan jalan ini kita akan mencapai apa yang kita inginkan dan terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Baik, sekira demikian dulu ikhwan, waktu membatasi kita. Masih ada dua ayat lagi yang akan kita baca dari seruan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya yang penuh dengan ilmu dan hikmah luar biasa dari seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.